Apa? Oke. Baik, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Saya izin share screen dulu. Nampakkan screen dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan kue di kiluan. Coba betul, Pak. Cakep. Ya. Dimasak di rumah susun. Cakep. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Jamin pun. Iya. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Pak. Pak, kok games dong, Pak? Gimana? Latihan fokusan dulu, Pak. Nggak fokus nih, Pak. Ya, jadi kalian masih semangat ya? Semangat. Saya sekedar intermezzo saja, biar ketawa gitu ya. Kalian nampaknya stres sekali kalian ini. Iya, pagi ya? Iya, Saya belum sedang ngantuk sebenarnya. Tidak takut. Nggak apa-apa ya, kita tetap lanjut. Ini belum muncul kan? Aduh. Aduh, Pak. Bentar ya. Saya semesta tidak mendukung. Gara-gara pantun itu kayak, Pak. Dalam sudah menyimpan bagusnya Pak. Bentar ya. Mas dia galak. Ini kok nggak masuk ya? Kenapa? Ada yang bisa? Belum, bisa? belum. Oh, sudah. Baik, siap. Baik, kita teruskan ya. Oke. Oke, jadi karena kalian sehat-sehat semua, saya mau mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin PJ kuliahnya. Bisa. Sebelum mulai perkuliahan, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Reza atas pimpinan doanya, sangat luar biasa ya. Baik. Untuk kali ini kita akan saya akan menyampaikan tentang pengelolaan debis dan mikroplastik. Sebelumnya saya sudah pertemuan ke-12 sudah masuk ke kelas dan sudah pengenalan juga, lalu juga sudah membaca kontrak juga. Kalian sudah tanda tangan kontrak dan saya ingatkan lagi kembali kepada kalian untuk mematuhi kontrak karena ada beberapa di antara kalian masih telat ya, dan jadi perhatian saya. Mohon nanti kedepannya diperhatikan lagi. Siapa? Oke, ini pertemuan ke-13, tidak terasa sudah 13 pertemuan. Sebentar lagi kita akan puas dan harapannya kalian sudah paham dan mengerti. Semua materi akan saya masukkan ke kelas. Jadi mohon untuk diakses ya dan aktif dalam kelas tersebut. Oke? Oke, ada pertanyaan nggak terkait dengan materi tahun minggu lalu atau terkait dengan tugas? Ya Pak, Itu di Fikersnya susah diakses, Pak. Bisa diakses, Pak. nggak bisa diakses. Berapa orang yang tidak bisa diakses? Pak. Berapa orang? 1, 2, 3. Oke, Setengah kayaknya, Pak. Oke, kalau begitu nanti saya akan sediakan Gform ya untuk kalian. Tapi kalian hari ini, bukan, besok kan hari Selasa ya. Kalian tolong ke TIK untuk menyelesaikan tugas itu. Oke? Oke, Pak. Karena semua materi ada di sana, juga pengumpulan tugas di sana. Saya tidak akan memberikan materi secara PDF. Jadi kalian harapannya bisa untuk langsung urus akun kalian ke TIK di dekat kandang rusa ya. Iya, Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama kita mulai saja. Silakan keluarkan HP kalian. Oke, Pak. Tidak ada masalah dengan saya kalau untuk HP asalkan digunakan dengan benar. Kita akan coba untuk melihat seberapa jauh sih persiapan kalian. Tadi saya sudah sampaikan ini sebenarnya materinya tadi malam di kelas. Seharusnya kalian sudah baca ya. Silakan. Kodenya, Pak. Oke, tadi kodenya sudah saya sampaikan ya. Ya, Pak. Ini. Belum, Pak. Oh belum ya, saya present dulu. Belum. Saya 3635. Apa sih? Itu apa? 3635, Pak? Ya, 3635. 3635.
Thank you jawabannya Oh, Pak. thank you, Pak. Ya. Jawabannya thank you, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Di like dulu ya. Biar saya tahu berapa Siap. orang. Oh, di line. Oke. Pak. 4 orang baru. Sudah masuk 4 orang? Kalau satu Silakan. orang naik berkali-kali. Gak apa-apa, nggak ada masalah. Ada lagi yang mau masuk? Sudah, Lima. Pak. Oke, sudah semua ya? Semangat. Oke, sudah semua. Baik, kita lanjut. Silakan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Mana, Pak? Tulis sendiri, Pak, ini, Pak. Ya, silakan ditulis. Iya. Sampah apa yang sering Anda jumpai di laut atau di pantai? Esai ini, esai. Silakan dijawab. Bagus nih. Air, oke, plastik, oke, bagus, bagus, bagus. Pampers, waduh. Ada yang sudah menikah tadi. Sudah punya anak. Siapa yang jawab pampers nih? Botol minuman. Oke, banyak ya. Oh, berarti benar ya. Oke, bungkus mie, bungkus makanan. Bedanya apa? Oke, lanjut. Botol minuman. Ada lagi? Yang mau jawab? Masih ada 6 orang. Kurang satu. Kurang satu lagi. Satu orang lagi? Sudah ya? Oh, sudah. Oke, kita lihat tadi ada plastik, ada pampers, ada botol aqua, ada botol minuman, styrofoam ya, dan lain-lain. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita lanjut. Ketika Anda mengunjungi pantai, apakah Anda menemukan tempat sampah? Tidak. Tidak. Satu orang tidak. Dua. Tiga. Oh, ada yang satu orang menjawab iya ya. Pakai acor, Pak. Oke. Satu lagi. Acor, beda. Oke. Rata tidak menemukan ya. Tidak menemukan tempat sampah. Sama, beda lagi. Oke, kita next. Baik. Oke, sudah menjawab semua? Jawabannya tidak terlihat. Nomor 2. Oh, jawabannya terlihat. Silakan disatu langsung atau di aja. Sudah ya? Oke. Keberadaan sampah di laut mengancam biota laut. Kita lihat. Oke, semuanya menjawab benar. Oh, tadi saya sepertinya terlalu cepat untuk menentukan. Kita cek dulu jawabannya tadi. Yang ini. Nomor 1 apa? Kita ulang lagi. Masuk. Masuk. Ya. Masuk Pak. Masuk. Ya. Sampah yang berada di pantai salah satunya berasal dari sungai. Oh, iya, baru. Oke, silakan. Kita lihat. Benar, oke. Ini tadi sudah ya. Yang nomor ini sudah. Sekarang ini. Sudah ini. Kita mulai. Pengelolaan sampah laut yang baik dapat dilakukan dengan cara pilih salah satu. Tidak ini, biasanya diberi juga ini. Oke, baik. Rekan-rekan sudah menjawab dengan benar. Dan terima kasih. Saya apresiasi kawan-kawan sudah gabung dengan menti.com dengan saya. Oke. Dan saya sangat apresiasi juga kawan-kawan ternyata sudah membaca materi di Fiklas dan sangat luar biasa ya. Oke, kita kembali lagi ke PPT ya, kembali ke laptop. Oke, nah, oh iya, jadi tadi kita coba flashback kembali ya yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan tentang sampah yang pernah kalian temui saat kalian main ke laut, saat kalian main ke pantai. Tadi ada jawabannya kain, chemicals ya, dan lain-lain. Memang sangat banyak. Jadi kalau disebutkan satu-satu itu sebenarnya sangat besar cakupannya seperti itu. Lalu yang kedua ada apakah ada tempat sampah ketika kalian bermain ke
pantai. Tadi ada jawabannya tidak ya, rata-rata tidak. Tapi ada satu orang yang jawab ada. Itu siapa ya? Saya apa? Oh, di mana? Siapa namanya? Reza ya kalau nggak salah. Oh iya Reza, saya lupa. Maaf ya. Apa? Di mana itu tempatnya? Itu seperti kategori Pantai Ancol. Oh, Pantai Ancol. Baik, baik. Berarti di Pantai Ancol sudah ada penanganan atau pengelolaan sampah seperti itu. Oke, kita bisa melihat indikatornya dari situ sebenarnya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke? Dan juga tadi ada sedikit pretest atau lebih tepatnya sih assessment ya. Bagi kalian tadi ada nilainya juga. Nah, nanti nilai paling tinggi akan saya berikan juga. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut ya. Ya. Kita lanjut langsung. Kita akan mulai dengan video. Jadi nanti jadi kalau sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, saya ingin menampilkan video. Harapannya kawan-kawan bisa fokus, lalu saya nanti akan bertanya kawan-kawan terkait dengan video tersebut. Oke. Ini saya berikan video. Oh. Tidak ada suaranya. Itu Pak. Speakernya Pak. Aku yakin Pak. Itu nggak Pak? Kalau saya Pak. Ini tolong mungkin Pak. Kalau sudah, Dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. sudah, Dua-duanya. sudah. Outputnya di settingan speaker laptopnya. Oh, di speaker laptopnya sebentar. Mohon maaf ya. Saya di speakernya ya. Iya, biasanya. Oh, speaker ini ya. Speaker handphone in focus 2 oh. Kita coba ya. Coba. Marine debris has become one of the most pervasive pollution problems facing the world's ocean and waterways. Just what exactly is marine debris? It is a manufactured solid material that enters into the marine environment, whether intentionally or unintentionally. Most people think marine debris is the trash that washes up on the beach, but that's just the debris that you can see. Marine debris is also submerged. It's floating around in the ocean. Large pieces of concrete, fishing nets and floats, plastic containers, and other household items are commonly found. Out at sea, marine debris can be generated from large industrial cargo ships and fishing vessels. Lost fishing nets and gear can cause a lot of damage. Nets smother and block out the necessary light that habitats like coral reefs need to survive. And when fishing gear falls on top of coral and other fragile habitats, it can harm and even kill them. Derelict or ghost traps are fishing traps that have been lost or abandoned under the water. These traps will continue to fish for crabs and other animals, but because no one is there to collect the traps, the animals in them may eventually die. Marine debris is also created by the individual person on land. When a person litters or fails to recycle, a lot of times his or her trash ends up in a stream, waterway, or storm drain. The trash is then carried out to rivers and eventually carried out to the ocean. When debris is floating in the ocean, it is often mistaken for food by marine mammals and sea turtles. Whether it's a plastic bag that looks like a jellyfish,
or shiny pieces of plastic that resemble fish. Animals will go after this and eat it. Eventually, their stomachs will become full of plastic. They won't feel hungry and they won't find the need to eat and may starve. To some degree, we are all responsible for this problem because we like to eat fish and we're not always careful with our trash. NOAA and the fishing industry are working together to prevent marine debris from happening in the first place. But there are things that you can do to help stop it. You can do the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. And you can volunteer to participate in your local beach, street, or community cleanup. It's very easy to do, and it goes a long way towards preventing marine debris. Oke, satu lagi ya, kita cek satu lagi. Kalian sudah lihat, nanti kalau diingat-ingat lagi ya. terkait dengan What is a microplastic? It's the tiny particle created when larger plastic items, toothbrushes, bottles, bags, break down over decades. They float in the water and get eaten by sea life. They cause 2 problems. First, the fragments act like a sponge to other toxins in the water, pesticides and flame retardants, for example, suctioning them up and concentrating. Secondly, they are themselves complex polymers, molecules the body can't fully break down. When they get really tiny, into a billionth of a meter as a nanoplastic, scientists have shown they can cross tissue membranes into fish cells. They say that is harmful to fish, their reproduction, immunity, survival skills. What we don't know is what happens when humans eat the fish or sea life. Is it harmful to us? It's already an urgent question. A leading US government scientist told CNN plastic is definitely in our food chain and drinking water. This isn't something maybe happening to our children. It's already here. Oke. Kalian sudah lihat videonya? Bagaimana? Bahasa Inggris. Setidaknya kalian bisa memberikan kata kunci nggak? Terkait dengan 2 video yang sudah kalian lihat. Ada kata kunci terkait dengan video yang kalian lihat? Kalian bisa explore. Silakan. Saya tidak akan tunjuk. Marine debris, oke. Plastik, oke. Ghost fishing, oke. Siapa lagi? Ya. Itu berasal dari industri, terus dari tangkapan mesin sama kapal industri. Oke. Siap. Ada lagi? Kata kunci, Human responsibility. Luar biasa. Sangat general ya. Wawasannya. Ada lagi? Microplastik. Ini kata kunci yang tidak kalian sebutkan ya. Ya, ini dekat sekali ini kata kunci yang harusnya di dalam pikir kalian apa ya? Dampak mikroplastik Dampak yang mikroplastik. dimakan sama ikan Ikan? ikannya bakal dimakan sama manusia nanti sendiri ke manusia padahal dari manusia ke manusia kayaknya sih. Jadi kalian sudah secara umum kalian sudah mengerti sebenarnya dari video tadi. Oleh karena itu tujuan pembelajaran ini agar kalian tidak hanya mengerti, tapi kalian mampu menganalisis pengelolaan marine debris dan mikroplastik, baik itu di Indonesia, baik itu di lokal, di nasional maupun di skalanya internasional. Jawabnya. Sekarang kita masuk ke definisi dulu deh. Tadi sudah disampaikan kata kuncinya ada marine debris dan mikroplastik. Marine debris dan mikroplastik definisinya apa sih? Nah, kita lihat. Definisinya sederhana sekali. Ini kan ditranslatekan dari bahasa Inggris sebenarnya. Oke? Marine debris sama dengan sampah laut. Mikroplastik sama dengan plastik berukuran mikro atau kecil. Ya.
Tapi ada definisi yang kalau kita gali lebih dalam, maka kita akan bertemu dengan definisi yang pertama ada di Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Pasal 1. Silakan kalian buka di Google, searching dibuka. Ya. Kalian akan temukan ini, sorry ya, maaf ya. Sorry. Kalian akan temukan ini, ya. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah laut. Silakan kalian geser ke bawah. Akan bertemu dengan pasal 1, ya. Ini pasal 1 di lembar sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat definisi yang baku, ya. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begini. Jadi kalau sampah laut bisa dibaca. Siapa yang mau baca? Silakan. Siapa namanya? Teguh, Pak. Teguh. Oke, Teguh. Silakan. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, yang pesisir, yang mengalir ke laut, atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Sampah laut, ya. Nah, itu definisinya. Jadi kalau kalian ditanya apa sih sampah laut itu? Apa sih marine debris? Bukan hanya dari Kalian- laut ya Pak. Ya, betul. Sampah laut itu dari daratan dulu. Ya. Badan air baru masuk ke Betul. laut. Nanti kita akan lihat proses bagaimana sampah tersebut bisa ada di sana. Tadi ada pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan sumber sampah. Oke. Lalu mikroplastik kita bisa lihat di mana? Karena secara general, secara umum tidak ada definisi baku. Saya temukan definisinya ada di Arthur et al. 2009. Di mana di sana ada workshop internasional, kita buka. Kalian sudah buka Fitlasnya ya? Kita sama-sama buka Fitlas. Silakan dibuka Arthur et al. Sudah saya cantumkan juga di sana dokumennya. Kita akan lihat definisi dari mikroplastik. Sebentar, ini ada rumah untuk saya. Ini proceedingnya, dia dari workshop selama kurang lebih 1 minggu, kalau tidak salah. Dan di workshop tersebut didefinisikan apa itu mikroplastik. Jadi kalau untuk di peraturan di negara kita belum terlalu terdefinisi ya, tapi yang saya dapatkan adalah dari sini. Kita lihat di bagian summary-nya. Jadi ini ada summary bahwa si eksekutif researcher itu melakukan workshop, kemudian dihasilkan beberapa keputusan gitu ya, dan juga beberapa standar. Nah, kalian cek halaman 10. Nah, di sini ada definisi mikroplastik. Jadi semua partisipan dari workshop tersebut sudah bersepakat bahwa definisinya adalah berdasarkan ukuran. Bisa dilihat berapa ukurannya? Kurang dari Ya. antara 5 mm sampai 3 mikro ya. Oh, Jadi gini, 35 sampai 3 5 sampai 0,3 mm. Itu ukuran. Jadi didefinisikan ukurannya. Kalau tadi sampah laut kan tidak ada ukurannya kan? Dia bebas apa saja. Jadi mikroplastik termasuk ke dalam marine debris. Tapi kenapa dia dijadikan spotlight? Karena nanti kita akan bahas. Juga tadi di video juga sudah terekam ya, bahwasanya sangat berbahaya sekali bagi kehidupan baik ikan maupun manusia. Jadi berdasarkan ukuran. Oleh karena itu, kalau kita bahas berdasarkan ukuran, nah ini tadi ya. Maka kalau kita lihat, kalau kita bagi juga, karena dia sama-sama dari marine debris, maka kita bisa definisikan mikro debris dengan makro debris. Gitu ya. Mikro debris berarti kurang dari 0,5 cm atau 5 mm ya. Sedangkan makro debris lebih dari 2,5 cm. Seperti itu.
Ya, silakan. Itu kan 50 debris, Ya. lebih dari luas tengah sentimeter. Antara 50 debris 0,5 sentimeter. Jika ukurannya di antara dua itu bisa berapa, Pak? Wah, sangat baik sekali. Bang. Saya belum menjelaskan sudah terpikirkan. Ini visioner sekali ya. Kawan kita Reza memang saya sangat apresiasi dengan kawan kita Reza. Dia selalu aktif dan juga memang aktif sekali ya. Saya sangat Tinggi kelas Pak. luar biasa. Jadi ini dia kesimpulan apa yang tadi yang Reza tanyakan antara 0,5 dengan 2,5 itu mesodendris. Jadi antara meso. Sedangkan tadi kan 2,5 cm. Dia batasnya kalau makrodendris itu sampai dengan 1 meter. Lebih dari 1 meter dia dinamakan megadendris. Lalu yang mikroplastik tadi lebih kecil dari mikroplastik, lebih kecil dari 0,33 mm namanya nanodendris atau nanoplastik. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Baik. Nah, di sini kita baru masuk ke jenis marine debrisnya. Ada 8, setidaknya ada 8 jenis marine debris berdasarkan UNEP, United Nations for Environmental Practices ya. Jadi ada 8 dan itu sudah diratifikasi ke dalam KLHK, pedoman KLHK. Jadi kalian sudah saya sampaikan juga di kelas pedoman KLHK-nya. Ada plastik, lalu ada kain, ada kaca, logam, kertas, karet, kayu, dan lain-lainnya. Nah, saya mau tanya sekarang. Contoh sampah laut dengan jenisnya plastik itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Silakan, namanya siapa? Mira Pak, MPM 023. Oke, silakan Mira. Contohnya ada botol bekas minuman, Botol bekas minuman. Oke, terus ada bungkus makanan ikan, baik, sangat baik. terus ini tulis Pak. Baik, terima kasih. Biasa, contohnya menarik sekali, bungkus makanan. Lalu bagaimana? Saya mau bertanya dengan Mira ya, lanjutannya. Bagaimana kok bisa? Makanan itu kan ada di darat ya. Kok bisa makanan yang kita makan ada di laut? Itu karena kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya Pak. Jadi biasanya bisa masuk ke got, terus nanti dia mengalir ke sungai, akhirnya berujung di laut. Oke, luar biasa ya. Saya bisa tambahkan. Jadi sebenarnya sampah yang ada di laut ya berarti bisa jadi ada aktivitas antropogenik ya di wilayah pesisir dan tidak ada pengelolaan yang baik terkait dengan sampah. Jadi sampahnya dibuang, tidak harus sampahnya itu dari gunung gitu, nggak harus. Bisa jadi memang dari pantainya, memang dari lautnya ya. Misalnya kalian naik kapal feri, kalian sering buang sampah misalkan buang mie ya. Iya, itu jangan dilakukan lagi ya, maksudku ya. Ya, itu sama dengan kalian memberikan sampah ke laut. Jadinya dia jadi marine tuh si botol apa namanya? Aquanya ya. Oke. Terima kasih. Kira sudah membantu saya dalam menjelaskan. Dan itu sangat bagus jawabannya. Tapi tadi saya sudah tambahkan lagi ya terkait dengan antropogenik di wilayah pesisir. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini berdasarkan tadi KLHK atau berdasarkan UNEP dan sudah diratifikasi di pedoman KLHK. Mari kita lihat, kawan-kawan. Ya, kita lihat pedoman pemantauan sampah laut. Di sini bagaimana cara kita untuk memantau seberapa banyak, seberapa berlimpahnya sampah laut di suatu area, baik itu di daratan maupun di perairan. Di perairan bisa di kolom perairan, bisa di dasar perairan. Nah, kita tadi lihat jenis sampah, maka kita masuk ke lampiran. Kita masuk ke lampiran, nah ini dia. Sudah ada jenis-jenis sampahnya. Jadi jenis sampah itu dibagi ke dalam 8 klasifikasi dan
Masing-masing klasifikasi nanti ada jenis-jenisnya lagi. Masing-masing jenis, maksud saya masing-masing jenis ada nanti klasifikasinya lagi. Misalkan plastik. Nah, plastik itu nanti ada klasifikasinya lagi. Ada botol, ada tutup botol dan lain-lain. Seperti itu. Ya. Yang plastik ini contohnya. Lalu ada kain misalkan tadi, ada pakaian ya, ada tas ransel. Ada kategori kain lainnya, misalkan serbet dan lain-lain. Seterusnya. Di sini juga diberikan contoh gambar bagaimana plastik tersebut ditemukan di wilayah laut ataupun wilayah pantai. Jadi kawan-kawan silakan nanti lihat lebih detailnya lagi untuk menambah pengetahuan kawan-kawan sendiri. Ya, betul, Pak. Nah, ini dia komposisi sampah nasional. Kita bisa lihat di tahun 2022 datanya. Ada yang bisa menjelaskan data ini? Ada yang bisa menjelaskan data ini? Pak, itu data sampah laut atau sampah keseluruhan, Pak? Sampah keseluruhan. Paling banyak sisa makanan, Pak. Sisa makanan ya. Terus kedua plastik. Oke. Kalau sisa makanan kira-kira dia masuknya ke kategori mana? Sampah organik atau sampah non organik? Organik. Minggu lalu kita sudah bahas yang terkait dengan sampah organik ya, bahwa sampah organik bisa terurai dengan sendirinya dengan cepat, bahkan bisa jadi pupuk. Gitu. Praktikum kalian sudah masuk ke fitur remediasi ya. Lalu setelah fitur remediasi kalian akan membuat POC nanti dengan saya untuk memanfaatkan sampah limbah tadi sisa makanan. Nanti di praktikum kita akan membahas lagi. Nah, yang jadi poinnya adalah setelah sisa makanan yang paling besar adalah sampah plastik. Ini sampah yang paling besar komposisinya. Kalau untuk besaran tonnya, kumpulan sampahnya itu bisa dilihat. Nah, ini data saya ambil dari web. Jadi kalau kawan-kawan bisa lihat webnya di sini. STPSN. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis web yang sudah ada data terkait dengan sampah. Jadi ada sistem informasi terkait dengan pengelolaan sampah nasional. Jadi STPSN. Nah, di sini kalian bisa lihat data-datanya. Ada data terkait dengan komposisinya, ada data terkait dengan fasilitas sampahnya di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya semata-mata untuk pengelolaan sampah secara nasional. Dan kita tahu hubungannya dengan Marine Debris. Tadi kawan-kawan kita sudah menyampaikan ya, bahwasanya beberapa sampah berasal dari daratan, berasal dari kita sendiri. Jadi 17,2% ini setidaknya misalkan setengahnya saja itu sudah sangat besar dibandingkan dengan sampah-sampah yang lain. Seperti itu. Masuk ke dalam sistem perairan laut ataupun pantai. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham. Nah, ini terkait dengan seberapa lama sampah dapat terurai. Kita lihat ini dari KKP. Nah, ini yang paling cepat itu kertas tisu 2 sampai 4 minggu ya. Kertas koran itu sampai 6 minggu. Sisa apel bahkan organik pun sebenarnya butuh waktu 2 bulan untuk terurai sempurna. Yang paling lama itu kaleng aluminium popok bayi sampai ke botol kaca. Botol kaca itu nanti kalau kalian ke pantai lalu lihat ada seperti serpian-serpian, itu botol kaca dari bisa jadi 1000 tahun yang lalu. Seperti itu. Dia pecah, dia
sehingga menjadi terurai gitu dan lain-lain. Jadi termasuk juga di sini busa pelampung yang digunakan oleh nelayan. Tadi di awal video masih ingat? Ada yang masih ingat? Iya. Adanya tadi siapa namanya? Saya lupa. Lana menyampaikan ghost fishing. Saya masih ingat. Ya, antu penangkapan ini. Si penangkapan antu ya. Ya. Salah satunya dari alat tangkap. Nah, jadi walaupun alat tangkap itu digunakan untuk kebutuhan manusia, tapi ketika dia menjadi sampah, maka akan menjadi yang lebih parah lagi. Tadi ghost fishing tadi. Ini tidak perlu dihafalkan kalian, ini tidak akan masuk ke ujian, jadi tidak usah cemas ya. Apa ini udah ada sebagai- penelitian ya Pak? Gimana? Maksudnya penelitian sampai Ya, berdasarkan gitu. berdasarkan Iya. polimernya, kekuatan polimernya di kimia. Karena saya bukan orang kimia, nanti akan saya carikan jurnalnya kalau mau terkait dengan ini perkiraan. Jadi kekuatan seberapa kuat sih polimer itu tersebut bisa lepas tanpa upaya baik fisika, kimia maupun biologi dari luar. Hanya secara alami. Itu ada penelitiannya. Seperti itu ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Lanjut, Bang. Lanjut. Saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke studi kasus, kawan-kawan. Silakan bentuk 3 kelompok, ya. 2 kelompok saja, karena kita sedang 2 orang, 2 kelompok saja cukup. Silakan kawan-kawan buat 2 kelompok, kemudian nanti kita akan nonton video lagi. Dan setelah kita tonton video, kawan-kawan saya minta untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar PPT ini. Sebenarnya harusnya dengan lembar kerja ya, tapi karena pertanyaannya hanya sedikit, saya kira cukup dengan menampilkan PPT saja. Silakan kawan-kawan, saya beri waktu 10 menit ya. Cukup ya? Cukup, oke, silakan. Ini saya mau. Sebentar. Indonesia negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Perairan Indonesia memiliki luas 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 70% dari keseluruhan wilayah NKRI. Didominasi kawasan perairan dengan ribuan spesies laut, idealnya menjadi kekayaan yang potensial. Namun ironi negeri ini karena tak bisa menjaga lautnya. Sampah mencemari dan mengancam sumber daya yang ada di dalamnya. Adakah itu digantung nomor tertentu? Kenapa penalian dari sampah itu? Lima kotoran dari rumah tangga dari kotoran ini. Kapal perahu saya kadang-kadang kontainernya terhambat sama sampah karena dia mengirim ke baling-baling gitu. Jadi baling-baling itu ini sampah-sampah itu udah nggak bisa bergerak, otomatis mesin itu panas ya rusak deh. Takut aja makhluk-makhluk laut itu akan benar-benar lama-lama tuh menghilang karena sampah-sampah tersebut. Apalagi kan di bawah laut kita juga nggak bisa cuma nikmatin, kita juga bisa makan dari situ juga. Aku takutnya nggak ada lagi yang bisa kita konsumsi dari bawah laut. Membersihkan laut Indonesia dari sampah, Divers Clean Action (DCA), sebuah komunitas para penyelam nasional, ikut ambil bagian. Langkah ini berawal dari temuan para pendiri Divers Clean Action saat menjelajah alam bawah laut Indonesia. Mereka menemukan berbagai jenis sampah, seperti sampah plastik, besi, hingga tekstil.
Rusaknya lingkungan berarti hilangnya mata pencaharian warga-warga di pesisir. Di saat laut tersebut sudah rusak, sudah tidak ada ikan, sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita cari di sana, berarti ekonomi kita pun sudah akan hilang. Sejumlah aksi penyelamatan laut dari sampah dilakukan, seperti gerakan bersih-bersih pantai dan bawah laut di pantai Desa Tulamben, Karangasem, Bali ini. Tujuannya agar sampah tidak tersapu ombak dan menambah jumlahnya di laut. Selain itu, secara rutin, DCA pun gencar menanam terumbu karang demi melestarikan habitat ikan dan biota laut lainnya. Laut yang bersih tentunya akan memiliki ekosistem yang baik pula, sehingga pada saat karangnya juga indah, karangnya sehat, karangnya terawat, otomatis itu bisa menjadi rumah untuk ikan-ikan atau biota laut. Kerusakan lingkungan akibat sampah di laut berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Setiap 1 ton plastik itu akan merugikan tingkat ekonomi 3.300 sampai 33.000 dolar per tahun. Jadi kalau misalnya Indonesia dikatakan menghasilkan sampah plastik dari daratan ke lautan itu sekitar 600.000 ton, antara 28 miliar sampai 282 miliar yang hilang karena plastik. Namun itu saat ini, dan itu kan juga selalu mengakumulasi. Mereka, kalau misalnya itu terjadi, ancaman buat kita nanti mau lagi. Maka demi menangani pencemaran laut, negara membentuk Tim Koordinasi Nasional TKN Penanganan Sampah Laut sejak 2018 lalu. Targetnya, Indonesia dapat mengurangi sampah hingga 70% pada tahun 2025. Regulasi soal sampah tak bisa hanya berasal dari pusat. Peran serta pemerintah daerah tak kalah penting. Harusnya pemerintah daerah lain dan bahkan harusnya pemerintah pusat itu mengajak pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan sampah, mulai membatasi lagi penggunaan rokok, sedotan plastik, kemudian kantong plastik makan. Nah, itu hal-hal yang belum dilihat secara serius oleh pemerintah, padahal itu hal penting untuk mengurangi sampah secara signifikan. Dan saat ini kita lihat sebenarnya sudah hampir 57 daerah yang menerapkan membuat kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Dan kita sampaikan ke pemerintah daerah, ini sudah harusnya tidak ada keraguan, karena memang pembatasan plastik sekali pakai ini memang menjadi policy pemerintah pusat untuk mengurangi sampah plastik, termasuk sampah plastik laut. Sebagai negara maritim, lautan adalah masa depan Indonesia. Namun pencemaran laut oleh sampah tak terhindarkan dan kini kian parah. Oleh karenanya, kepedulian, tanggung jawab, dan tindakan bersama untuk mengurangi sampah mendesak dilakukan untuk menyelamatkan lautan kita. Silakan. Perlu saya kasih waktu lagi atau sudah selesai? Sudah selesai? Atau sudah ya? Oke, siapa yang mau maju? Coba juga untuk mempresentasikan. Sini cuy. Presentasi. Oke, kami dari kelompok 1 akan mencoba ya Pak memulai dari pertanyaan dari yang udah Bapak kasih kan. Oke, dampak dan siapa saja yang terdampak pada Marine Debris. Nah, kalau untuk dampak ini dari video tadi yang paling terdampak adalah nelayan ya Pak ya. Di situ dari video tadi bisa dilihat kalau nelayan terdampaknya adalah waktu jadi kalau sampah semakin banyak, si ikannya ini semakin kayak berkurang karena makanannya ikan juga kayaknya terdampak ya kalau nggak salah sih. Terus ya sebagian kalau nelayan juga yang mau bersandar itu mereka kayak apa bergerak sama ini, jadi sama apa namanya sampah-sampah ini. Jadi dan kalau juga ya kalau nggak salah sih
marine debris ini juga bakalan berdampak kalau dia si pantainya tuh dibuat wisata. Nah kalau pantai udah kayak banyak sampah itu kayaknya nggak menarik juga ya Pak ya. Mungkin masa kita mau foto ini, jadinya foto sampah mungkin ya gitu. Terus jenis sampah apa saja yang disebutkan? Nah, kalau nggak salah jenis sampahnya itu plastik, besi, sama tekstil. Ini ada tambahan lagi dari kelompok kayak apa saja upaya yang dilakukan, tadi ada kayak diverse clean action DCA yang dia kayak bersih pantai, sama ini dia kayak nanam terumbu karang kalau nggak salah. Terus sama ada satu lagi TKN kalau nggak salah yang mau dicanangkan ya Pak, kalau nggak salah siapa saja yang harus berperan aktif. Nah kalau yang berperan aktif tuh harusnya nggak hanya semuanya, nggak hanya dari penduduk lokalnya aja, terus kita juga yang bakalan berdampak ke pantainya ya, karena itu kan muaranya bakalan di situ. Sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 2 ada yang berbeda nggak? Karena kita jelasinnya Sejauh ini sama Pak. sama. Upayanya Oke, ada yang berbeda, silakan berarti di depan saja. Siapa namanya saya lupa. Sakti ya Pak. Oh ya Sakti. Oke. Silakan di depan saja. untuk upayanya seperti bersih-bersih pantai ya Pak. Kalau upayanya kita ada perbedaan sedikit, bersih-bersih pantai, bersih-bersih bawah laut juga, menggunakan dengan diver, kemudian penanaman terumbu karang tadi sama ya. Kemudian ada TKN, penanganan sampah laut. Saja sih Pak. Kemudian siapa yang harus berperan aktif dalam penanganan sampah ini menurut kami bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah pusat dan daerah juga. Begitu. Berarti perbedaan di sana ya. Iya. Terima kasih. Karena kerja kelompoknya sangat aktif, sangat bagus, dan kawan-kawan sudah bisa memberikan analisisnya terhadap studi kasus tadi ya, walaupun hanya dasar saja, tapi itu sudah merupakan pembelajaran tingkat tinggi kalau analisis C5. Oke, kita lanjut. Tidak ada pertanyaan ya? Belum ya? Nah, ini sebenarnya sudah kalian dapatkan di video-video sebelumnya, di slide sebelumnya. Tapi saya ingin merangkumkan lagi bagaimana dampak sampah laut secara global, secara universal. Oke? Yang pertama dari sisi dan sektor ekonomi. Ada yang bisa kasih contoh? Tadi juga di video sudah disebutkan sebenarnya kerugian dampak. Siap. Jadi kalau sektor ekonomi misalnya kayak wisata di pantai, kalau misalnya banyak sampah, kan itu nggak estetik, jadi wisatawan jarang datang gitu kan. Oke. Berarti itu masuknya juga ke pariwisata gitu. Oh iya iya. Di sektor ekonomi lebih kepada kebijakan. Seberapa besar anggaran yang diberikan, yang dikeluarkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, tapi terbuang sia-sia karena apa? Penanganannya tidak bagus. Ya, manusianya masih tetap buang sampah, padahal sudah banyak tempat sampah. Itu contoh sektor ekonomi. Jadi berarti lebih ke anggaran dari yang dikeluarkan pemerintah. Bahkan juga dampak ekonomi dari kerugian misalkan nelayan atau misalkan dari tambak misalkan seperti itu secara menyeluruh ekonominya. Oke, lalu ekosistem pesisir. Ada yang bisa kasih contoh? Silakan. Ya. Ekosistem pesisir mungkin tadi ya Pak, terumbu karangnya mulai rusak. Ya. Terus hasil pantainya juga terlihat tercemar ya Pak, karena banyak sampah-sampah itu. Terima kasih Mas Teguh. Betul, kalau ekosistem lebih ke ekologinya, lebih ke lingkungan. Dan yang dilihat adalah bagaimana sistem di suatu lingkungan tersebut apakah masih bagus, masih baik atau tidak. Dan dampak sampah laut ini mengganggu si sistem itu, subsistem. Oke, lalu pariwisata tadi sudah disebutkan sama Ana ya. Jadi tentunya ketika banyak sampah sudah tidak menarik lagi pantainya. Lalu kesehatan manusia,
tadi di awal sekali video disebutkan bahwa kita sudah maksudnya sampah laut ini sudah masuk, mikroplastik sudah masuk ke dalam food chain. Artinya apa? Kita sudah makan itu, mikroplastik itu sudah kita makan. Tinggal menunggu efek dominonya saja. Seperti itu. Dan produktivitas perikanan ya tentunya banyak sekali. Kawan-kawan bisa cari di jurnal internasional, di jurnal nasional terkait dengan penelitian mikroplastik, lalu penelitian tentang marine debris, di mana pertumbuhan ikan jadi terhambat akibat pencemaran sampah laut. Kawan-kawan nanti bisa lebih dalam lagi bisa. Oke, nah ini saya sampaikan ukuran mikroplastik yang sangat kecil akan mengganggu metabolisme ikan, menghambat pertumbuhan serta menyebabkan kematian mereka. Jadi sudah seperti logam berat, bahkan sudah seperti pencemaran lainnya, begitu. Dan itulah bahayanya. Maka dari itu mikroplastik menjadi point of view, maksudnya menjadi highlight di marine debris. Bukan logamnya, bukan kaca gitu ya, bukan kain ternyata, tapi plastik yang jadi highlight. Oke. Nah, ini sekedar informasi saja videonya, tapi nanti saya ingin menanyakan pendapat kalian tentang video ini. Ada 2 video nanti saya akan lakukan. We got a call that there were juvenile turtles that were washing into shore on a mat of seaweed, and this happens routinely around this time of year. The winds and the currents change, and this open ocean seaweed is a crucial habitat for these turtles. And when we got there, we basically discovered that the seaweed was half plastic. These baby turtles were literally crawling across the top of plastic bags mixed with bottles and earbuds and shoes and children's toys. It was just absolutely horrendous. We managed to pull 18 juvenile green sea turtles, which are an endangered species, out of this plastic. Sadly, a few of them were already dead. At that age, the sea turtles will basically eat anything that's put in front of them. Their initial response is to bite and eat. So whether it's a plastic bag or a piece of fish or a piece of seaweed, if it's there, they'll eat it. So sadly, the ones that died did probably die because they ate too much plastic. Reducing single-use plastics is as dependent on individuals and companies taking a stand and saying no more as it is on governments enacting bans. Just in the time that we've been on this broadcast, 5 truckloads of garbage have entered the ocean. So, we need more immediate and far-reaching plastic reduction. But there has been a huge movement, I think, because of the videos that... Ever wonder what happens to all those single-use plastic forks and spoons, water bottles, and plastic bags you toss? Well, unfortunately, they can end up here. The Big Blue. Every minute, 1 garbage truck of plastic is dumped into our oceans. But what if this plastic floating in the ocean could become tools to save impoverished communities? Well, there's a model that's addressing humanity's greatest problems, poverty and pollution, using pollution itself. And it's called social plastic. Let's take a deep dive on what this initiative is all about. Across the oceans, billions of pounds of plastic converge into tiny scattered islands that cover about 40% of the water's surfaces. And by 2050, it's projected that this plastic will outlay all the fish in our oceans. The biggest problem areas of ocean plastic are here, in Southeast Asia. China and Vietnam, the Philippines, Thailand, and Indonesia account for 60% of the plastic waste put out to sea. Here in Indonesia, there's a lack of awareness in plastic disposal. So these local communities, many with high poverty rates, are more likely to be impacted by environmental problems. That's where social plastic comes in. At plastic bank collection centers in Bali, local families are incentivized to bring collected plastic to the center, where they can exchange it for digital tokens. Using innovative blockchain technology,
Collectors can then use the tokens to buy needed goods and services, strengthening impoverished communities while cleaning our oceans at the same time. Global companies like SC Johnson are offering vital support for the social plastic movement. They're developing recycling infrastructures as part of the solution to poverty. With this kind of sustainable and incentive-based solution, local economies can thrive. And at the same time, our precious oceans can be recovered. There will only be more fruitful stories like these in the coming months. S.E. Johnson, CEO and Chairman Fisk Johnson, has literally been diving into the Ultra Trestle topic firsthand. By 2025, this company is committed to making 100% of its plastic packaging recyclable, reusable, or compostable. Support for companies like this means plastic bank have now opened. Nah, tadi di video-video tersebut, dua video tersebut sudah disampaikan contoh-contohnya. Di video pertama mungkin tidak terlalu terlihat semuanya, tapi yang di kedua terlihat sekali ya apa yang dilakukan oleh SC Johnson sebagai sebagai volunteer atau pemberi dana. Dia membuat suatu ide di mana plastik bisa ditukarkan dengan uang. Karena yang mendasari masyarakat itu adalah kesadaran. Maka dari itu belum tersentuh ternyata kesadaran dari masyarakat itu. Oleh karena itu, rencana aksi nasional yang dicanangkan oleh KKP yang pertama kali dilakukan, strategi pertama adalah Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran para pemangku ekonomi. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, termasuk juga semuanya, keseluruhan, di sekolah-sekolah, di kampus dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. Jadi di daratnya dikelola, disediakan TPS, disediakan pengelolaan sistem pengelolaan sampah seperti itu. Bahkan di akhir tempat pembuangan akhirnya juga dibuatkan pabrik untuk mengolah sampah tersebut agar tidak agar bisa diselesaikan atau bisa diolah. Lalu penanggulangan sampah di pesisir dan laut yang sudah ada, yang sampahnya sudah ada, itu dibuat semacam program, ada program bersih-bersih pantai, bersih laut dan lain-lain. Nah, di sini ada juga mekanisme pendanaan penegakan hukum. Nah, itu yang belum ada, belum terlihat dari beberapa dekade belakang. Dan penelitian dan pengembangan, termasuk tadi di awal kita bahas terkait dengan survei kelimpahan sampah, itu masuk ke penelitian pengembangan. Seberapa melimpah sih mikroplastik di suatu area itu agar untuk menjadi program selanjutnya apa nih program yang bisa dilakukan ketika kelimpahannya sudah mencapai 1 mg per liter. Oke, ini materi terakhir kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin kuis. Silakan kawan-kawan buka HP-nya. Kita pakai quizzes ya. Pakai quizzes. Oke. Masuk ke quizzes.com. 051 926. Sudah? Oke, satu orang sudah? 922. 2 orang? 2 orang? Ada lagi yang mau gabung? 3 orang? 4 orang? Sudah? 5? Sudah ya? Kita mulai? Silakan. Siapa kita lihat? Wish. Thank you, wah. Oke, pertanyaan selanjutnya.
time's up soalnya. Siapa yang naik? Wih, Rana. Rana. Wih. Rana. Lanjut. Oke, masih Rana. Salah semua. Ini 35 kalau cepat ini. Lebih cepat ya. 1, 2, 3, lebih cepat. Oke. Masih Rana, biasa. Oke. Rana ya sih. Kita lihat siapa yang paling paham. Belum. Nomor 1, 2, 3, Septima Liga, RA. Sangat luar biasa, kawan-kawan. Kuisnya sudah dan memang luar biasa. Nanti saya bawakan awardnya, sebuah buku dari saya. Proses terbit, sedang proses terbit. Iya. Amin. Nanti saya kirimkan ke Reza ya. Iya Pak, siap. Oke. Terakhir kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan perkuliahan kita hari ini? Silakan. Ayo, saya tidak akan menunjuk. Silakan. Ayo. Silakan ya Pak. Silakan, saya terima tidak. Untuk memberikan kesimpulan. Sampah ada beberapa sampah dari darat. Itu ada mikroplastik, nanoplastik, mikroplastik, megaplastik yang terbesar ya Pak ya. Nah, kemudian dari dampak dari marine debris itu ada berdampak pada ekonomi, pariwisata, kehidupan, biota laut, kondisi pesisir itu berdampak di situ, dan dampak itu bisa berdampak dari itu juga bisa berdampak ke manusia. Oke, terima kasih. Kesimpulannya, betul ya, kesimpulannya sudah disampaikan tidak. Saya berterima kasih kawan-kawan. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan tugas kawan-kawan, silakan cari artikel ilmiah tentang marine debris dan lalu buat literatur review terkait dengan pengelolaan marine debris atau mikroplastik seperti itu. Dan nanti kita kumpulkan di kelas. Seperti saya sampaikan tadi, kita aktivitas kelompok, aktivitas individu, semuanya kita kumpulkan. Dan bahasan terbaik akan kita presentasikan di minggu depan. Oke Pak. Oke. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan lagi? Saya hanya ingin evaluasi saja dari yang tadi ya. Harapannya kawan-kawan tadi ada yang saya marahi, saya mohon maaf karena terlambat ya. Jadi kedepannya mohon maaf. Sekali lagi saya harap kawan-kawan tidak terlambat lagi ya. Siapa? Oke. Kalau dari saya itu saja, saya mohon maaf jika ada perbuatan saya yang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.